Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Shalom, Om warahmatullahi Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta pelatihan yang ikut bergabung pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Saya Putri Rahmadani, Internship RB Makassar yang akan memandu kegiatan pelatihan pada pagi ini. Baik, sebelum kita memulai pelatihan pada hari ini, saya ingin memastikan kepada teman-teman yang ikut bergabung untuk menfollow akun IG RB Makassar, akun TikTok, serta akun YouTube. Linknya akan dikirim oleh dengan isi e-katalog, fisik produk Rumah BUMN Makassar, serta konten produk. Bagi para peserta pelatihan yang ingin melakukan program digital marketing untuk datang ke RB Makassar. Baik, pada pagi ini materi akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Muhammad Nisar Abdullah, dengan tema pelatihan yaitu teknik negosiasi dalam menjalin relasi bisnis. Baik, saya akan mempersilahkan narasumber kita untuk menyampaikan materi pada pagi ini. Kepada Muhammad Nisar Abdullah, saya persilahkan. Untuk teman-teman, silakan menyimak materi pelatihan pada pagi ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nisar Abdullah, selaku salah satu internship RB Makassar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan materi dengan yang berjudul Teknik Negosiasi dalam Menjalin Relasi Bisnis. Sebelum kita memulai pelatihannya, saya ingin memperjelas apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman, Bapak Ibu? Jelas. Baik, terima kasih atas responnya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, adapun beberapa landasan kita mengajar tentang teknik negosiasi dalam menjalin relasi bisnis, bahwasanya dalam UMKM ataupun startup yang ingin memulai, penjalinan mitra itu sangat penting untuk menjalankan suatu bisnis, sehingga mitra yang datang kepada kita itu perlu untuk melakukan teknik negosiasi yang jelas, sehingga hadirnya teknik seperti ini memudahkan para UMKM untuk menjalin relasi ataupun kemitraan ataupun franchising untuk bagi teman-teman yang ingin memperluas usahanya. Maka dari itu kita perlu mengadakan pelatihan dengan teknik negosiasi. Nah, sebelum kita memulai, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang akan kita tekankan dalam materi kali ini. Selama beberapa jam ke depan, kita akan membahas terkait dengan apa sih definisi ataupun latar belakang dari negosiasi bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan utama dari negosiasi itu sendiri. Adapun kita akan membahas tentang hubungan antara negosiasi dan komunikasi. Setelah itu kita akan masuk pada strategi-strategi negosiasi dalam berbisnis. Kita juga akan mengkaji terkait paradigma atau cara pandang negosiasi sepanjang masa. Dan yang ketiga, selanjutnya adalah unsur penting dalam negosiasi. Kita lanjutkan dengan syarat menjadi negosiator. Terakhir, kita akan masuk pada langkah-langkah negosiasi bisnis dan juga tips-tips dalam bernegosiasi. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Berdasar dari definisi negosiasi bisnis,
Ada 3 hal atau 3 poin yang Bapak Ibu bisa tekankan. Yang pertama, dalam bernegosiasi itu perlu terdapat 2 orang sebagai pusat pertukaran informasi atau lebih. Poin kedua yang Bapak Ibu bisa terangkan atau Bapak Ibu bisa pahamkan adalah saling menguntungkan, di mana bagaimana cara teknik negosiasi atau pemaparan pihak dari A dan B itu saling menguntungkan satu sama lain. Nah, poin ketiga adalah adanya kesepakatan dan yang dipahami secara bersama. Sehingga definisi dari negosiasi bisnis kita bisa artikan sebagai suatu proses di mana terdapat 2 orang atau lebih untuk menentukan posisi yang saling menguntungkan dan dilakukan untuk terciptanya kesepakatan dan tujuan bersama. Kenapa sih alasan kenapa banyaknya negosiasi ini hadir dalam mitra atau bisnis atau dunia bisnis? Karena dalam menjalin bisnis, perlunya UMKM itu paham bagaimana untuk mencari mitra, bagaimana cara untuk menjalin relasi kerjasama kepada orang lain, sehingga persaingan modal di pasar itu bisa berkembang dan tetap stabil. Karena teman-teman kemitraan atau teman-teman UMKM itu perlu namanya hubungan untuk menjalin, meningkatkan usaha, ataupun mencari bahan produksi dan dapat didistribusikan semua produk-produk usahanya. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik, makanya negosiasi bisnis itu hadir. Oke, kita masuk pada beberapa alasan mengapa negosiasi bisnis itu hadir dalam UMKM dan juga kemitraan. Next. Selanjutnya kita masuk pada alasan. Admin tolong boleh di next. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ada 3 alasan paling penting kenapa alasan negosiasi dapat terjadi. Negosiasi itu merupakan suatu proses di mana kita bisa menciptakan suatu inovasi. Ada beberapa pembahasan Bapak Ibu, di mana inovasi itu hadir melalui pembahasan brainstorming dari kedua belah pihak. UMKM atau para UMKM biasanya menciptakan inovasi baru dari negosiasi antara beberapa UMKM lainnya. Apa sih bentuk inovasinya? Bisa saja UMKM A dan UMKM B dapat menciptakan suatu produk inovasi baru dari hasil negosiasi yang nyata. Jadi, salah satu alasan terjadi adalah bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menghasilkan negosiasi tersebut menjadi inovasi-inovasi produk ataupun inovasi lainnya. Nah, selain itu terdapat alasan lain yang dimana negosiasi itu perlu untuk kesepakatan bersama atau menyepakati suatu hal. Di mana biasanya negosiasi ini tidak hanya terjadi pada sama UMKM, tetapi dalam dunia berbisnis, antara atasan dan bawahan Bapak Ibu, negosiasi juga dapat terjadi. Apakah dengan cara penempatan posisi, apakah negosiasi dalam penempatan gaji, ataupun pendapatan gaji itu terjadi dalam negosiasi. Bagaimana sebagai seorang atasan dapat berbijak dan bernegosiasi kepada para karyawannya untuk menentukan posisi ataupun juga penempatan posisi gaji yang ditempatkan selama 1 bulan kerja. Selain itu juga ada alasan lainnya di mana negosiasi juga bisa menjadi solusi dalam memecahkan masalah. Karena negosiasi hakikatnya adalah berkomunikasi kepada kedua belah pihak. Sehingga pemecahan masalah dapat terjadi dan dapat diselesaikan melalui acara namanya negosiasi. Oke, admin bisa next. Oke, selanjutnya kita masuk pada tujuan utama negosiasi. Sebenarnya, hakikatnya ada 4 tujuan dari negosiasi tersebut. Nah, yang pertama seperti alasan sebelumnya adalah mencapai kesepakatan. Dalam mencapai kesepakatan, ada beberapa hal yang perlu kita ingat seperti menemukan akar permasalahan. Dalam akar permasalahan, maka komunikasi itu perlu. Bagaimana teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa memahami akar permasalahan tersebut untuk mencapai kesepakatan bersama. Sehingga perlunya analisa lebih dalam suatu pembahasan negosiasi itu sendiri. Nah, ketika akar permasalahan dapat ditemui, maka titik temunya dapat diselesaikan dengan cara kesepakatan tersebut. Ketika ada pihak A yang menjalin kerjasama dengan pihak B, tentunya sudah beberapa pemaparan atau persiapan yang telah dirancang terlebih dahulu sebelum proses negosiasi berlangsung. Hal inilah yang menyebabkan
bagaimana Bapak Ibu dapat mencari akar permasalahan yang akan diangkat dalam proses negosiasi tersebut. Sehingga ketika pemaparan lebih baik dan persiapan lebih matang, maka titik temu dalam pembahasan tersebut lebih mudah untuk disepakati kedua belah pihak. Nah, salah satu juga yang kedua adalah tujuannya untuk membangun hubungan. Bagaimana bahwasanya komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, di mana ketika penyampaian informasi dapat terima dengan baik, maka dapat berpengaruh pada tingkat relasi kemitraan para UMKM. Nah, dalam hal ini membangun hubungan itu berfokus kepada peningkatan relasi, di mana kembali lagi saya tekankan bahwasanya setiap usahawan, setiap wirausaha perlu namanya koneksi ataupun membangun relasi kepada banyaknya mitra ataupun juga para customer, sehingga persaingan pada pasar modal itu tetap stabil dan tetap terjaga karena relasi yang digunakan itu jauh meningkat dengan hasilnya negosiasi. Nah, tujuan lainnya juga adalah pemecahan masalah seperti alasan sebelumnya, di mana pemecahan masalah ini berfokus kepada solusi efektif, Bapak Ibu. Solusi efektif ini bagaimana Bapak Ibu dapat bisa menawarkan beberapa pilihan, bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan solusi, dan bagaimana caranya Bapak Ibu memberikan kebijakan-kebijakan yang adaptif dan sesuai dengan persaingan pasar saat ini. Jadi seorang negosiator itu perlu namanya adaptif dan juga perlu untuk mengetahui riset pasar sebelum melakukan negosiasi. Nah, tujuan utama dari negosiasi adalah bagaimana caranya dapat seorang pembisnis memecahkan masalah customer. Sehingga perlunya adanya solusi efektif yang telah disediakan untuk menjawab semua pertanyaan atau permasalahan dari customer itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan utama negosiasi lainnya. Yang terakhir adalah mengoptimalkan keuntungan. Tentu saja bahwasanya bernegosiasi itu bagaimana kita memaksimalkan keuntungan yang kita dapatkan kepada customer. Bisa saja tidak banyak dan tidak sedikit orang mengambil nilai terendah untuk mendapatkan keuntungan. Namun apakah para UMKM dapat tetap mengambil keuntungan? Bisa ketika dengan cara komunikasi yang baik. Pengoptimalan keuntungan ini berfokus kepada bagaimana keuntungan bernilai sama, di mana kedua belah pihak tidak dirugikan, dan bagaimana strategi yang dijalankan bersifat komitmen dan jelas. Ketika negosiasi diberikan pemaparan yang jelas dan persiapan yang matang, maka keuntungan yang diperoleh untuk kedua belah pihak itu akan sama rata. Dan itu akan menyebabkan namanya win-win solution. Oke, untuk selanjutnya ialah next. Oke, selanjutnya kita akan masuk tentang hubungan antara negosiasi dan komunikasi. Pada hakikatnya, negosiasi merupakan bagian dari komunikasi itu sendiri. Karena tidak ada suatu negosiasi yang berhasil tanpa adanya interaksi antara kedua belah pihak atau lebih. Nah, untuk definisi komunikasi sendiri, di mana berfokus pada penyampaian pesan kepada komunikan untuk tercapainya keselarasan pemahaman. Jadi, bagaimana Bapak Ibu bisa berkomunikasi yang jelas, ialah bagaimana bisa untuk menyampaikan pesan A kepada B dengan jelas dan tanpa adanya kesalahpahaman. Sementara, negosiasi sendiri berfokus kepada kegiatan terencana untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengorbankan suatu hal. Nah, suatu hal ini diartikan sebagai modal Bapak Ibu. Jadi negosiasi ini bagaimana teman-teman atau Bapak Ibu ini merencanakan sesuatu sebelum melakukan proses negosiasi. Jadi sekali lagi saya menekankan bahwasanya ada persiapan yang matang. Ada riset pasar, ada riset modal yang Bapak perlu riset terlebih dahulu sebelum melakukan proses negosiasi. Bagaimana negosiasi bisa berhasil? Dengan cara komunikasi yang efektif. Sehingga kita membahas tentang apakah hubungan ataupun korelasi antara negosiasi dan komunikasi. Karena komunikasi dan negosiasi adalah dua hal yang saling terikat. Negosiasi tidak akan berhasil dengan adanya komunikasi yang efektif. Bagaimana seorang negosiator bisa mengungkapkan gagasannya dengan jelas kepada komunikan dengan cara persiapan yang matang, dengan riset dan data pasar yang menjanjikan. Sehingga Bapak Ibu ketika ingin melakukan negosiasi, pentingnya untuk memahami skill komunikasi terlebih dahulu. Karena seberapa bagus dan seberapa baik skill komunikasi Bapak Ibu sekalian, itu akan menentukan keberhasilan dari negosiasi yang Bapak Ibu bisa janjikan kepada customer. Oke, selanjutnya.
Nah, saat ini kita akan masuk pada strategi negosiasi. Nah, ini adalah poin paling penting di mana Bapak Ibu perlu memahami jenis strategi yang dilakukan oleh para UMKM atau para bisnismen dalam menjalankan suatu usahanya. Dalam negosiasi itu perlu adanya strategi. Strategi diartikan sebagai metode, Bapak Ibu, atau tata cara mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Jadi strategi setiap orang ataupun setiap UMKM itu berbeda. Namun seiring perkembangan jalan, ada dua kelompok atau dua bagian strategi yang kami kelompokkan. Yang pertama adalah strategi kompetitif dan juga strategi kolaboratif. Kedua strategi tersebut memiliki keuntungan dan juga minus masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu dapat memilah dan dapat memilih kira-kira strategi mana yang Bapak Ibu perlu untuk lakukan demi mencapai kesuksesan bisnis masing-masing. Oke, kita masuk pada strategi kompetitif. Next. Baik Bapak Ibu, dalam membahas tentang strategi kompetitif, ada 3 poin yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk mencerna bagaimana strategi kompetitif dapat berjalan. Pada dasarnya, strategi kompetitif mengangkat paradigma negatif. Paradigma kita artikan sebagai pedoman atau cara pandang seseorang dalam menganut sesuatu. Sehingga paradigma negatif ini hadir untuk melengkapi strategi-strategi kompetitif para UMKM ataupun para wirausahawan dalam dunia persaingan modal. Dapat diketahui bahwasanya persaingan pasar itu semakin hari atau semakin tahunnya terus bergeser, sehingga banyaknya orang menggunakan strategi kompetitif untuk tetap bertahan dalam persaingan pasar yang ada. Namun, ada beberapa minus dalam strategi kompetitif, Bapak Ibu, yang perlu kita tahu bahwasanya strategi kompetitif ini bersifat individual atau menekankan pada ego sendiri. Bagaimana bersikap bahwasanya seorang UMKM itu perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri untuk menjalankan atau menstabilkan usaha UMKM-nya. Sehingga kompetitif itu atau jiwa bisnis untuk menekankan UMKM lebih baik dibandingkan UMKM lainnya itu ada dalam dirinya. Nah, yang terakhir adalah menganggap persaingan pasar di atas segalanya. Hal inilah yang menyebabkan strategi kompetitif itu berhasil. Karena riset pasar yang diuntungkan dalam pihak UMKM itu menganggap bahwasanya bagaimana agar UMKM lainnya itu jauh lebih di bawah daripada UMKM sendiri. Sehingga paradigma negatif itu yang menyebabkanlah sifat ego dan juga persaingan pasar di atas segalanya. Apakah bagaimana contoh strategi kompetitif? Strategi kompetitif dinilai bahwasanya bagaimana sosok suatu jenis produk itu hanya laku di kalangan populasi yang sama. Di mana contoh kita ambil seperti UMKM atau kita mochi seperti itu. Pada produk mochi tidak sedikit sekarang orang menggunakan atau mengikuti penjualan mochi karena lagi tren saat ini. Seseorang yang menggunakan strategi kompetitif biasanya menggunakan cara untuk menjatuhkan kompetitor lain. Bagaimana caranya? Apakah dia menggunakan negosiasi yang bagus kepada pelanggan sehingga untuk menjauhi UMKM lainnya, ataupun bagaimana caranya agar seorang penjual dapat memberikan kesan yang baik kepada jualannya sehingga semua customer itu berlari kepada produk mereka sendiri. Itu adalah suatu strategi negosiasi kepada customer sehingga produk mochi tersebut satunya adalah produk yang paling laris di antara beberapa produk UMKM mochi lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada sisi lain dari strategi negosiasi. Next. Sebelumnya, admin. Oke. Setelah kita beranjak dari strategi kompetitif, ada sisi lain dari strategi negosiasi yaitu strategi kolaboratif. Berbeda halnya dengan berjiwa kompetisi atau bersaing dalam dunia pasar, strategi kolaboratif ini jauh lebih positif dan lebih menguntungkan bagi beberapa UMKM yang menggunakan strategi tersebut. Ada juga 3 poin utama yang kita perlu tekankan pada strategi kolaboratif. Seperti strategi kolaboratif itu berdasar pada paradigma positif.
paradigma atau cara pandang di mana semua counterpart itu dianggap sebagai teman, di mana semua persaingan pasar itu tidak menjadi hal yang membuat dirinya jatuh. Sehingga dari paradigma positif ini berangkatlah dengan seorang usahawan yang senang untuk berkelompok, senang untuk mencari relasi bisnis untuk mempererat usahanya. Jadi perbedaannya dengan strategi kompetitif, Bapak Ibu, ketika strategi kompetitif itu berusaha untuk menjatuhkan UMKM lainnya, sementara strategi kolaboratif itu berusaha untuk mencari teman sehingga produk atau usahanya itu lebih kuat daripada sebelumnya. Sehingga para usahawan yang mengambil paradigma positif menganggap bahwasannya produk dengan jenis yang sama itu bukan berarti persaingan bagi mereka, tapi mereka dapat mengajak kerjasama, mengajak kolaborasi untuk memperkuat modal ataupun memperkuat usaha yang mereka jalankan saat ini. Berangkat dari hal tersebut dengan senang berkelompok atau mencari hubungan kemitraan ataupun franchising, sehingga persatuan tersebut dapat menjadi kelebihan para pesaing bisnis di persaingan pasar. Jadi daripada berfokus kepada menjatuhkan lawan UMKM, strategi kolaborasi berfokus kepada bagaimana cara memperkuat usaha dengan cara menarik UMKM lainnya untuk bekerja sama. Jadi itu adalah dua hal yang sangat berbeda, namun memiliki strategi yang baik untuk dipilih bagi para UMKM untuk menjalankan dan menguatkan usahanya dalam persaingan pasar. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada paradigma negosiasi bisnis. Dalam paradigma negosiasi bisnis diartikan sebagai cara pandang seseorang dalam menjalankan sesuatu, cara pandang seseorang, sikap seseorang, tindakan, bahkan hasil dari dampak yang telah dihasilkan oleh cara pandang tersebut atau pemikiran tersebut. Nah, dalam hal ini kita akan berfokus kepada paradigma negosiasi bisnis yang telah dikembangkan dari zaman dahulu. Jadi paradigma negosiasi bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu paradigma positif dan negatif. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya pada strategi kolaboratif dan strategi kompetitif. Bahwasanya dalam strategi kompetitif kita akan menggunakan paradigma negosiasi bisnis yang berbasis negatif, sementara strategi kolaboratif akan menggunakan paradigma negosiasi bisnis berbasis positif. Nah, hal inilah yang akan membuat atau merubah beberapa aspek. Yang ada aspek cara pandang, sikap, tindakan atau aksi, maupun hasil, Bapak Ibu. Oke, next. Next, bisa? Oke. Selanjutnya kita akan mengkaji apa saja perbedaan dalam paradigma negosiasi antara paradigma negatif dan juga paradigma positif. Secara mindset ataupun secara pola pikir, terdapat perbedaan jelas terhadap keduanya. Pada aspek mindset, pada paradigma negatif, berfokus kepada counterpart adalah lawan. Counterpart ini adalah pihak UMKM lainnya seperti itu. Counterpart itu adalah lawan berbicara, sehingga counterpart di sini diartikan sebagai lawan dari sosok UMKM yang menggunakan paradigma negatif. Di mana seorang UMKM yang menggunakan paradigma negosiasi negatif menganggap semua pihak UMKM yang sama jenis dengan dirinya adalah lawan mereka yang perlu untuk ditentukan. Sehingga pada persaingan pasar tersebut, dialah satu-satunya orang yang bertahan dengan jenis produk yang sama. Itulah salah satu mindset yang akan tertanam pada paradigma negatif untuk menstabilkan dan meningkatkan usahanya pada modal pasar atau pasar persaingan pasar. Berbeda halnya dengan paradigma positif, counterpart atau lawan berbicara adalah lawan di mana pihak UMKM lainnya itu merupakan teman yang dapat menjadi satu keuntungan ataupun suatu keunggulan untuk diajak kerjasama. Sehingga pola pikir atau mindset menjadi kawan itu adalah suatu keuntungan bagi mereka
untuk menganggap seluruh teman-teman UMKM adalah sama, bahwasanya semua memiliki keuntungan ataupun semua memiliki hasil yang sama dengan cara menjadikan mereka kawan. Pola pikir, dari aspek pola pikir inilah menentukan aspek-aspek lainnya. Karena pola pikirlah yang membentuk bagaimana tindakan seseorang untuk melanjutkan tindakan atau aksi-aksinya ke depan dalam membangun usahanya. Nah, paradigma negosiasi ini terbentuk berdasarkan dari paradigma negatif ataupun positif yang setiap UMKM anut untuk menjalankan usahanya. Contoh, bagaimana sih mindset yang berkembang dalam paradigma counterpart adalah lawan pada paradigma negatif? Di mana ketika seorang negosiator menjalankan usahanya, seperti biasa seperti saya tekankan bahwasanya dia berusaha bagaimana customer selalu berada dan selalu setia membeli usahanya, tapi menekankan bahwasanya fokus pada usaha yang dijual dan meninggalkan para usaha yang sama dengan bisnis yang lainnya. Admin bisa dikasih kembali? Oke, maaf Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih pola pikir dan cara-cara orang negosiasi dengan paradigma negatif itu, di mana mereka atau sosok negosiator itu dalam menjalankan usaha UMKM-nya, dia berfokus agar semua orang pelanggan setianya itu berfokus pada diri sendiri atau bisnis itu sendiri dan mengabaikan bisnis lainnya. Sehingga bisnis mereka atau bisnis UMKM-nya itu tetap berada pada posisi teratas dalam persaingan pasar atau persaingan modal pada lingkungan atau daerahnya tersendiri. Lalu, sementara counterpart adalah lawan pada paradigma positif, mengajak seluruh negosiator dan pihak UMKM lainnya untuk terus bekerja sama, terus untuk membangun relasi dan menjalin kemitraan. Sehingga tidak hanya untuk menguntungkan pada bisnis mereka sendiri, namun menguntungkan untuk kedua belah pihak. Sehingga customer itu bisa tetap bebas untuk menjalankan atau membeli kebutuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa harus menjatuhkan salah satu pembisnis lainnya. Berangkat dari aspek mindset, itu akan berpengaruh kepada sikap atau bagaimana perilaku dari pihak para UMKM menjalankan paradigma negatif ataupun paradigma positif. Berdasarkan pada aspek sikap, dapat dilihat bahwa paradigma negatif akan mencurigai dan terus melakukan tindakan yang semena-mena terhadap counterpartnya. Seperti tindak mencurigakan seperti ini adalah di mana mereka selalu akan berpikir bahwasanya pihak lawan akan menjatuhkan mereka. Sehingga jiwa kompetitif yang akan diberikan atau tertanamkan itu akan terus berlangsung. Bagaimana seorang negosiator kepada customernya itu terus untuk memajukan usahanya dengan cara menjatuhkan orang lain. Makanya sikap curiga dari awal ketika ada pesaing dengan fokus bisnis yang sama akan terus menjadi bahan untuk kompetitif dan ajakan untuk terus maju. Nah, sementara aspek sikap pada paradigma positif adalah bagaimana caranya menaruh perhatian kepada counterpart, di mana teman-teman para mitra kemitraan itu bisa mencari cara keuntungan atau celah keuntungan yang bisa dikembangkan. Jadi pihak lawan atau pihak UMKM tersebut itu tidak dijadikan sebagai suatu ancaman, namun dijadikan sebagai suatu hal yang dapat ditaruhkan perhatian dan dapat dikembangkan untuk menjadi jalinan kerjasama ataupun kolaborasi yang bagus. Itulah perbedaan dan sikap keduanya. Nah, selanjutnya adalah kita berfokus kepada tindakan. Dalam tindakan sendiri, paradigma negatif berfokus pada bagaimana caranya untuk mengkhianati lawannya. Bagaimana caranya agar persaingan pasar tersebut dimenangkan oleh sosok orang yang mengikuti atau mempedomani paradigma negatif. Sehingga negosiasi yang terjadi adalah bagaimana caranya agar kemenangan berada pada bisnis mereka. Sementara tindakan yang diberikan oleh paradigma positif adalah tindakan untuk menawarkan kerjasama kepada seluruh pihak lawan yang sama dengan produknya. Jadi tidak ada hal yang untuk dirugikan, namun menawarkan kerjasama atau mengakuisisi hal tersebut sehingga usaha yang dilakukan secara kolaboratif itu dapat menjadi usaha yang besar. Selain menjadikan usaha yang besar, tingkat relasi juga jauh lebih meningkat tanpa adanya kompetitif pada bidang usaha yang sama.
Sehingga mindset pada paradigma positif pada membentuk aspek tindakan ini perlu untuk dikembangkan. Seperti beberapa hal yang menawarkan tentang franchising. Beberapa hal UMKM menawarkan tentang bagaimana agar dapat pembangunan atau pemekaran cabang UMKM. Bagaimana teman-teman bisa menawarkan kerjasama agar beberapa unit UMKM lainnya itu dapat tersebar tidak hanya di daerah, contoh di Makassar bisa saja berada pada daerah Maros ataupun daerah Goa. Hal itulah yang menawarkan tindakan aksi nyata kepada paradigma negosiasi untuk menawarkan kerjasama untuk pemekaran bidang-bidang atau cabang pada UMKM atau usaha yang sedang ditekuni oleh setiap para negosiator tersebut. Berdasarkan dari tiga aspek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya kemungkinan hasil dari paradigma negatif akan menghasilkan negosiasi dengan strategi win-lose, atau ada satu pihak yang akan dimenangkan dan ada satu pihak yang akan dirugikan. Namun, tidak dapat menutup kemungkinan dari hasil paradigma negatif juga akan mendapatkan hasil bahwasanya tidak ada satupun orang yang akan diuntungkan, namun kedua belah pihak akan dirugikan. Itulah hasil dari paradigma negatif. Nah, sementara pada paradigma positif tersebut, akan ketika terjadi kerjasama dan tetap menjadikan suatu pihak lawan adalah teman yang akan diajak kolaborasi, maka kemungkinan besar hal dari hasil negosiasi yang dapat diberikan adalah win-win solution. Atau keduanya mendapatkan keuntungan yang sama tanpa merugikan salah satu pihak dalam hasil negosiasi atau kesepakatan yang telah disepakati. Itu tadi, Bapak Ibu, perbandingan dari paradigma negosiasi. Jadi Bapak Ibu sebelum menentukan kira-kira negosiasi mana sih yang perlu dibutuhkan dalam kehidupan usaha kita, silakan memilih keduanya karena keduanya memiliki plus minus masing-masing. Apakah Bapak Ibu berfokus kepada paradigma negatif di mana menganggap bahwasannya UMKM lain merupakan kompetitif dan perlu untuk kita sebagai sosok negosiator untuk memenangkan negosiasi tersebut, atau bagaimana Bapak Ibu bisa mengambil paradigma positif dengan menganggap semua pihak UMKM adalah lawan yang dapat diajak kolaborasi dan bekerjasama demi terjadinya kemitraan yang lebih baik. Oke, next. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur negosiasi. Unsur-unsur negosiasi ini telah dikemukakan oleh Patton pada tahun 2005. Sejak pada tahun 2005 itu, sudah ada 7 unsur yang kita akan bahas pada unsur negosiasi ini. Unsur yang paling pertama dan yang paling pasti adalah komunikasi. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya Bapak Ibu, bahwasanya negosiasi sangat erat kaitannya dengan komunikasi. Tidak ada suatu negosiasi yang berjalan lancar dengan adanya penyampaian komunikasi atau pesan yang jelas kepada komunikan atau pihak lawan bicara yang telah Bapak Ibu akan hadapi pada saat proses negosiasi. Nah, pada unsur komunikasi berfokus kepada bagaimana penyampaian pesan Bapak Ibu sehingga ide-ide ataupun tawaran yang diberikan itu dapat dipahami dengan mudah dan tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap komunikator dan pada komunikan itu sendiri. Sehingga pihak B dan pihak A dapat menyampaikan usaha ataupun menyampaikan kesepakatan negosiasinya secara bersama dan dapat dipahami dengan mudah oleh para customer, para mitra, ataupun para lawan bicara. Untuk unsur yang kedua, kita masuk pada unsur relasi, di mana hasil dari komunikasi atau pembangunan hubungan akan menyebabkan peningkatan relasi yang terjadi, Bapak Ibu. Relasi ini bisa terbagi menjadi dua, adanya peningkatan relasi atau penurunan relasi. Kebanyakan para negosiator yang menggunakan paradigma negatif akan mendapatkan dampak dengan penurunan relasi atau penurunan hubungan kerja dengan pihak lainnya atau orang lain. Karena apa? Karena jiwa kompetitif yang terjadi pada persaingan pasar dapat mengkhianati UMKM lainnya. Sementara relasi dapat meningkat dengan adanya paradigma lainnya seperti mengajak kolaborasi, mengajak adanya aksi kerjasama, ataupun bagaimana caranya untuk membuka cabang. Semakin besar kolaborasi atau bentuk kerjasama yang dibuat, maka semakin tingginya relasi atau hubungan kerja yang dapat didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi,
kembali lagi bahwasanya untuk mendapatkan relasi itu perlu ada namanya hubungan atau menjalin hubungan dengan komunikasi yang jelas, Bapak Ibu. Setiap orang untuk membawakan suatu relasi itu perlu mendapatkan tujuan masing-masing. Ada tujuan tersendiri yang akan dicapai sehingga pembangunan relasi itu lebih jelas dan lebih meningkat. Selanjutnya kita masuk pada unsur alternatif. Tidak dapat dipungkiri pada saat negosiasi terjadi, tidak dapat dipungkiri pada saat negosiasi terjadi itu Bapak Ibu akan menemukan beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan persiapan Bapak Ibu sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu perlu menciptakan alternatif lainnya atau pembahasan alternatif yang perlu Bapak Ibu siapkan. Sehingga proses negosiasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Berkaitan dengan unsur alternatif, makanya hadirlah unsur opsi. Unsur opsi ini di mana Bapak Ibu menawarkan beberapa pilihan atau solutif bijak kepada seorang customer ataupun lawan bicara, sehingga apa hal-hal yang Ibu inginkan, apa-apa yang Ibu inginkan itu dapat tercapai dan dapat disetujui bersama. Sehingga keuntungan-keuntungan yang Bapak Ibu persiapkan dari lama dan Bapak Ibu siapkan secara matang dapat disepakati oleh lawan berbicara. Sehingga unsur opsi atau unsur pilihan ini menjadi salah satu unsur terpenting dalam aksi negosiasi sehingga dapat terjadinya kesepakatan bersama. Beberapa opsi-opsi yang ditentukan biasanya adalah opsi dengan keuntungan 100%. Di mana opsi keuntungan 100% diartikan sebagai apa keuntungan atau full 100% keuntungan yang Bapak Ibu tawarkan diterima oleh lawan bicara. Ketika opsi tersebut gagal, maka Bapak Ibu bisa memberikan opsi 80-75%. Di mana Bapak Ibu akan menawarkan pilihan kedua atau memberikan opsi kedua dengan menurunkan jumlah keuntungan sebesar 80-75%. Lalu opsi yang terakhir adalah opsi 50%. Di mana Bapak Ibu menawarkan keuntungan bahwasanya opsi 50% adalah opsi harga pas atau opsi yang paling terakhir dan sudah tidak bisa dinego kembali. Hal tersebut yang menjadi dasar bahwasanya ketika keuntungan yang Ibu dapatkan meskipun sedikit, tetapi Ibu tidak akan rugi. Bapak Ibu tidak akan rugi karena harga pas atau biasanya kita kenal dengan istilah tersebut bukan berarti harga pas yang sebenarnya. Namun masih ada persentase 50% keuntungan yang dapat Ibu berikan sebagai pilihan terakhir dalam proses negosiasi. Jadi kuncinya adalah Bapak Ibu tidak perlu memberikan tawaran paling rendah di awal, namun berikan opsi atau pilihan keuntungan 100%, lalu masuk pada keuntungan 80-75%, dan adalah opsi terakhir adalah pilihan dengan keuntungan 50%. Admin boleh dikasih kembali ke unsur? Oke, terima kasih. Berdasarkan dari opsi tersebut, kita akan berkaitan dengan unsur selanjutnya adalah kepentingan. Bapak Ibu tidak dapat dipungkiri bahwasanya pihak penjual dan pihak customer memiliki kepentingan masing-masing. Bisa saja kepentingan dari pihak customer adalah ingin mendapatkan keuntungan dari barang yang telah dibeli oleh Bapak Ibu. Sehingga dia akan mengambil jumlah harga paling rendah dengan opsi yang Ibu tawarkan pada unsur sebelumnya. Sehingga pentingnya Ibu dengan kepentingan yang sama untuk mendapat keuntungan itu perlu untuk memikir dan menetapkan strategi yang lebih cerdas agar keuntungan yang disepakati adalah keuntungan yang besar. Sehingga kepentingan dari kedua belah pihak ini dapat terpenuhi dan dapat disepakati bersama tanpa merugikan kedua belah pihak. Para penjual atau para distributor atau para produksi bisa memberikan keuntungan, mendapatkan keuntungan yang besar tanpa merugikan customer yang akan menjadi reseller ataupun ke customer-customer lain yang ingin melakukan penawaran. Proses tawar-menawar jauh lebih mudah tanpa harus merugikan para UMKM. Selanjutnya adalah legitimasi. Unsur legitimasi kita akan berbicara soal dasar ketentuan terjalinnya aspirasi Bapak Ibu. Jadi legitimasi ini kita berfokus kepada aturan ataupun kuasa dalam artinya negosiasi. Negosiasi ini adalah suatu percakapan ataupun pembahasan yang diadakan kedua belah pihak
Kenapa hadir legitimasi Bapak Ibu? Sehingga ada perjanjian MOU atau ada perjanjian bahwasanya kedua belah pihak itu terbukti telah menyepakati hal tersebut. Sehingga ada namanya hitam di atas putih ketika perjanjian atau negosiasi yang diberikan adalah skala atau dampak yang besar. Jadi ketika ada satu pihak yang dirugikan, seorang pihak yang dirugikan itu dapat mengajukan banding dan dapat mengajukan pernyataan untuk menggugat para negosiator yang telah melakukan proses tanda tangan tersebut, tanda tangan MOU. Jadi legitimasi itu sangat penting dalam proses negosiasi sehingga hasil pembahasan atau kesepakatan tersebut ada berdasarkan dasar hukum dan mengacu pada aturan yang telah disepakati kedua belah pihak. Nah, adapun unsur yang terakhir adalah unsur komitmen. Komitmen adalah bagaimana cara ibu untuk tetap konsisten dan melanjutkan hasil dari pembahasan negosiasi ke jenjang tindakan nyata. Jadi negosiasi hanya sekedar penawaran awal Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu telah berhasil pada penawaran awal namun tidak menindaklanjuti, maka hal tersebut akan menjadi sia-sia. Sehingga perlunya untuk komitmen dan kestabilan dalam menjalankan usaha tersebut berdasarkan dari hasil penawaran yang telah disepakati itu terus berlanjut dan terus komit dalam menjalankan usaha dari para UMKM tersebut. Inilah yang terjadi pada dunia kemitraan, di mana kemitraan tersebut akan ada perjanjian kerjasama dan kolaborasi yang perlu untuk terjadinya komitmen bersama-sama. Sehingga kedua belah pihak tidak dirugikan sama sekali dan akan mendapatkan keuntungan yang sama. Selanjutnya kita masuk pada admin next. Kita akan masuk menjadi syarat menjadi negosiator, Bapak Ibu. Semua orang bisa menjadi negosiator. Yang paling pertama dari sebelum syarat tersebut adalah pentingnya Bapak Ibu memahami dan mengerti skill berkomunikasi yang efektif dan jelas. Perlu ditekankan kembali Bapak Ibu, negosiasi memiliki kegiatan untuk membawakan tawaran kepada orang lain. Tawaran tersebut dapat diterima dan dapat menarik perhatian orang lain ketika penyampaian komunikasinya jauh lebih menarik. Sehingga ada namanya bahasa persuasif atau ada kalimat persuasif di mana kalimat tersebut bersifat membujuk dan mengajak Bapak Ibu sehingga tertarik terhadap produk yang kami tawarkan. Jadi komunikasi itu sangat penting Ibu sehingga Ibu bisa menjadi seorang negosiator yang lebih bagus, lebih bijak, dan lebih menguntungkan untuk UMKM atau produk dan usaha Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu telah memahami dan mengerti dengan skill komunikasi yang jelas dan bagus untuk diterapkan kepada pihak lawan berbicara, ada dua hal lain yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang paling pertama adalah pengendalian emosi. Bagaimana Bapak Ibu menjadi seorang negosiator yang baik, perlunya ada kestabilan emosi yang bagus. Karena kestabilan emosi adalah kunci dari komunikasi. Tidak sedikit contoh kasus menunjukkan bahwasanya hasil negosiasi berujung konfrontasi. Mengapa? Karena konfrontasi berasal dari adanya tindakan kecurigaan ataupun tindakan semena-mena kepada lawan berbicara. Hal itu biasanya berada karena mereka mengandung atau menganut paradigma negatif yang mengangkat strategi kolaboratif itu sendiri. Sehingga lawan berbicara, kita sebagai negosiator perlunya untuk mengendalikan emosi untuk tetap tenang. Bagaimana Bapak Ibu tetap menjaga kestabilan emosi untuk berfokus kepada pencapaian penawaran dan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Bapak Ibu perlu berfokus kepada bagaimana keuntungan yang Bapak Ibu perlu untuk disepakati itu dapat terjadi dan dapat dipahami dan disenangi juga oleh pihak lawan berbicara. Hal tersebut dapat terjadi dengan pembawaan emosi atau kecerdasan emosional yang bagus, Bapak Ibu. Jadi, ketika terdapat seseorang yang ingin kita akan kerjasama untuk mendapatkan keuntungan kedua belah pihak, perlunya Bapak Ibu memulai dengan senyuman. Bapak Ibu juga memberikan kesediaan atau tempat yang nyaman untuk bagi lawan berbicara sehingga tidak ada hal untuk menghambat pembahasan terjadi selama proses negosiasi berlangsung. Jadi penyediaan tempat, penyediaan ruangan, penyediaan waktu, dan juga penyediaan kecerdasan emosional itu penting untuk Bapak Ibu lakukan untuk melancarkan proses negosiasi demi mendapatkan hasil win-win solution di akhir proses negosiasi tersebut. Selain dari pengendalian emosi, Bapak Ibu juga perlu memperhatikan penampilan.
Banyak orang mengatakan bahwasanya first impression adalah kunci dari semuanya, di mana penampilan atau kesan pertama seseorang kepada orang lain itu akan menentukan tindakan atau aksi selanjutnya kepada orang tersebut. Sehingga kesan pertama terhadap penampilan membuat ketertarikan terhadap lawan berbicara. Ketika Bapak Ibu ingin melakukan negosiasi atau melakukan kerjasama kepada orang lain, pastikan penampilan Bapak Ibu telah ternilai bagus dan ternilai sopan untuk menjadi berbicara atau siap berbicara kepada pihak berbicara. Karena kesan pertama atau kesan yang didapatkan oleh lawan berbicara Bapak Ibu sekalian akan menentukan apa respon yang akan Bapak Ibu berikan kepada mereka dan begitu pula sebaliknya. Bandingkanlah Bapak Ibu ketika menggunakan kaos oblong dan juga celana pendek dan sendal dan lakukan negosiasi kepada mitra atau tempat kerjasama Bapak Ibu. Kemungkinan besar hasil yang diberikan adalah negosiasinya bersifat gagal karena mereka melihat penampilan dan ketidakseriusan Bapak Ibu untuk menjalankan kerjasama atau menjalin kolaborasi dengan pihak lawan berbicara. Bandingkan kembali dengan penampilan yang sudah jelas, di mana Bapak Ibu menggunakan pakaian yang lebih layak dan sopan dan menggunakan sepatu, lalu menggunakan teknik strategi yang jelas dengan pemaparan strategi yang lebih bagus. Hal itu lebih baik dan akan memberikan kemungkinan 80% hasil negosiasi Bapak Ibu akan diterima dan memberikan kesepakatan bersama dengan keuntungan yang layak pula. Sehingga hal ini perlu menjadikan 2 poin perhatian lebih, di mana Bapak Ibu tetap tenang dan juga menjaga penampilan selama ingin menjadi negosiator atau sedang melaksanakan proses negosiasi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Oke, next. Oke, kita akan masuk pada langkah-langkah negosiasi bisnis Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk menjalankan negosiasi bisnis perlunya untuk melakukan 8 hal tersebut untuk memaksimalkan proses negosiasi bisnis kepada calon mitra ataupun calon kerjasama Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah persiapan dan perencanaan. Perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya perencanaan dimaksud adalah bagaimana Bapak Ibu telah meriset modal pasar, persaingan pasar, meriset data-data penjualan, meriset data-data penawaran, dan meriset latar belakang orang yang Bapak akan temui, Bapak Ibu akan temui. Perlunya Ibu menggali lebih dalam apa sebenarnya Bapak itu butuhkan. Sekarang kita tidak berbicara tentang apa yang Bapak orang itu butuhkan, karena kita telah mendapatkan hal tersebut dalam data riset sehingga pada saat kita melakukan negosiasi kita tidak berkata dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan, tetapi kenapa Bapak Ibu membutuhkan saya. Itu perbedaannya Bapak Ibu ya. Sehingga persiapan ini atau perencanaan negosiasi ini berfokus bagaimana Bapak Ibu bisa menggali data-data tersebut, data-data para UMKM, data-data para mitra binaan, data-data para kerjasama yang Bapak Ibu akan hadapi untuk berbicara dan bernegosiasi. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan kenapa Bapak Ibu tidak perlu lagi menanyakan apa kebutuhan dari Bapak Ibu lawan bicara Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu akan mengungkapkan kenapa Bapak Ibu lawan bicara membutuhkan kami. Kenapa Bapak Ibu perlu membutuhkan saya sebagai mitra binaan atau menjalin kerjasama dengan saya. Sehingga pertanyaan atau pernyataan tersebut menimbulkan ketertarikan dan rasa penasaran pada lawan bicara. Bahwasanya kita memiliki sesuatu yang unik atau sesuatu yang berbeda dari orang lainnya yang perlu untuk menjalin kerjasama kepada kita sebelaku usahawan. Jadi tidak lagi bertanya dengan apa, tapi bertanyalah kenapa. Kenapa mereka membutuhkan kami dibandingkan orang lainnya. Nah, yang kedua adalah membangun hubungan. Nah, membangun hubungan dalam artian kita akan meriset siapa saja calon mitra yang perlu untuk kita ajak kerjasama, yang kedepannya dapat menguntungkan bagi kita sendiri dan dapat meningkatkan relasi bisnis dan usaha pada persaingan pasar. Jadi Bapak Ibu, tidak sembarang orang kita akan menjalin relasi bisnis. Kita harus meriset terlebih dahulu ketika kita menjalin relasi pada si A dan si B, kira-kira kemungkinan paling besar kita mendapatkan keuntungan di atas 5% adalah menjalin dengan pihak siapa? Apakah menjalin kepada pihak A, menjalin kepada pihak B, atau menjalin kepada kedua belah pihak tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sehingga membangun hubungan itu perlu adanya selektif, Ibu. Bapak Ibu, proses selektif itu bukan sebagai bahan persaingan, tapi bagaimana caranya Bapak Ibu mengukur sejauh mana hubungan tersebut dapat berdampak jangka panjang untuk bisnis Ibu dan bisnis orang lain.
Setelah memperoleh data tersebut, sehingga Bapak Ibu bisa mengidentifikasikan kebutuhan dan kepentingan Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan Bapak Ibu, Ibu butuh untuk membuka cabang. Maka dari hasil riset membangun hubungan tersebut, Bapak Ibu perlu untuk menjalankan hal-hal orang-orang yang siap untuk membuka cabang tersebut. Jadi Bapak Ibu akan mencari orang-orang di mana satu visi, satu misi dalam menjalankan pembukaan cabang. Nah, ketika kepentingan tersebut sudah terpenuhi, maka Bapak Ibu dapat melakukan proses negosiasi. Nah, proses negosiasi baru terjadi pada langkah keempat, yaitu mengajukan tawaran awal. Seperti pada sebelumnya, pada unsur opsi, perlulah Ibu mengingat kembali pengajuan tawaran awal menggunakan opsi keuntungan 100%. Di mana keuntungan 100% adalah di mana Bapak Ibu mendapatkan keuntungan yang setelah Ibu perkirakan akan mendapatkan keuntungan pada jumlah besar. Tawaran awal sangat penting diiringi dengan data riset yang jelas, data riset modal pasar, data riset keuntungan, ataupun modal investasi seseorang ketika menjalin kerjasama itu perlu dipaparkan sebelum mengajukan tawaran awal. Sehingga tahapan 1, 2, dan 3 dianggap sangat penting menjadi fondasi dasar dalam langkah-langkah negosiasi bisnis Bapak Ibu. Tawaran awal dapat diiringi dan dapat diselipkan dengan komunikasi yang efektif dengan kalimat persuasif, di mana betul-betul tawaran yang Bapak Ibu bisa berikan adalah tawaran yang sangat menggiurkan untuk orang lain. Sehingga negosiasi itu akan diperlancar Bapak Ibu. Nah, ketika adanya opsi tawaran awal gagal, makanya kita masuk pada proses tawar-menawar pada langkah yang kelima. Tawar-menawar inilah yang kita gunakan pada planning option atau invent option, pilihan yang variatif. Opsi tersebutlah yang Bapak gunakan pada opsi 75-80% keuntungan hingga opsi terakhir adalah opsi 50% keuntungan. Di mana opsi 50% keuntungan adalah pilihan terakhir untuk proses tawar-menawar Bapak Ibu, sehingga keuntungan yang Bapak Ibu dengan mengatakan kata harga pas adalah hal yang sebenarnya tidak hal sepertinya tidak sebagaimana mestinya. Namun Bapak Ibu tetap mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Nah, langkah selanjutnya adalah mengatasi hambatan. Tidak sedikit dari lawan berbicara memiliki hambatan-hambatan jelas yang perlu Bapak Ibu memberikan solusi yang bijak dalam mengatasi tersebut ketika Bapak Ibu diajak untuk bernegosiasi. Negosiasi ini tidak hanya memberikan tawaran, tapi justru memberikan solusi. Itulah mengapa dalam hal awal atau pembicaraan awal kita tidak lagi berbicara apa yang pihak lawan butuhkan, tetapi mengapa pihak lawan membutuhkan kita. Itulah sehingga hambatan-hambatan yang diberikan atau hambatan yang terjadi oleh pihak lawan dapat kita selesaikan dari UMKM kita sendiri. Itulah alasan kenapa kita yang dibutuhkan dan orang perlu untuk berlomba menawari kita untuk kerjasama. Nah, yang ketujuh adalah kesepakatan akhir. Pastikan kesepakatan akhir adalah kesepakatan yang sesuai dengan perencanaan pertama. Bagaimana keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan, bagaimana prospek kerja atau target kerja jangka panjang Ibu Bapak bisa berikan, itu sesuai dengan kesepakatan akhir dari persiapan atau data pasar yang Ibu telah paparkan dari awal, tawaran awal. Biasanya kemungkinan sebesar orang ketika menggunakan komunikasi efektif akan mendapatkan keuntungan pada opsi kedua, yaitu keuntungan 75% sampai 80% pada opsi kesepakatan akhir. Nah, ketika kedua belah pihak telah memiliki keselarasan paham dan kesepakatan bersama, maka terakhir adalah langkah yang paling penting Bapak Ibu, bahwasanya komitmen dan tindak lanjutan kesepakatan. Langkah pertama di langkah 7 tidak ada artinya ketika tindak lanjutan kesepakatan itu tidak ada. Jadi perlunya Bapak Ibu terus untuk memfollow up atau menindaklanjuti kesepakatan yang telah Ibu sepakati bersama. Jadi Bapak Ibu ketika telah mendapatkan kesepakatan untuk membangun kerjasama maupun kolaborasi atau mendapatkan keuntungan 60-40%, Bapak Ibu follow up terus dengan perjanjian kerjasama, dan yang paling penting adalah pertandatanganan MOU, di mana semua perlu adanya unsur legitimasi, Bu. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai dalam jangka depannya ada beberapa perubahan yang terjadi semena-mena kepada salah satu pihak, dan itu bisa diadukan tuntutan ketika Bapak Ibu punya tanda tangan MOU atau perjanjian kerjasama, bahwasanya apa yang ada tanda tangan atau kesepakatan bersama ini telah disepakati keduanya dengan bentuk hitam di atas putih. Seperti itu Bapak. Oke, lanjut.
Oke, ini adalah materi terakhir kita adalah negotiation tips atau tips bernegosiasi. Nah, jadi Bapak Ibu perlu perhatikan bahwasannya ada 4 tips yang paling perlu Bapak Ibu ingat selama menjalankan langkah-langkah negosiasi tersebut. Jadi yang pertama adalah focus on interest, not the position, atau fokus pada ketertarikan, jangan pada posisi orang tersebut. Jadi jangan melihat posisi siapa lawan berbicara Ibu. Admin boleh dikasih kembali, Admin? Oke, maaf Bapak Ibu. Jadi berfokus kepada apa ketertarikan yang akan dimiliki oleh orang tersebut. Jangan berfokus pada apa posisi orang yang kita hadapi berbicara. Terkadang para negosiator akan merasa minder atau akan merasa takut duluan untuk mengadakan kerjasama karena mereka berfokus kepada siapa yang dia temani berbicara, Bapak Ibu. Jadi jangan lihat posisi siapa yang dia temani bicara, tetapi lihat latar belakangnya, apa ketertarikan yang mereka butuhkan. Kembali lagi bahwasanya Ibu ini berfokus kepada tahapan pertama, bahwasanya fokus pada ketertarikan dan rencanakan apa modal-modal atau data awal yang perlu Bapak Ibu paparkan kepada pihak lawan berbicara. Ketika Bapak Ibu telah berfokus kepada ketertarikan mereka, sehingga apa yang Bapak Ibu tawarkan selaras dengan apa yang mereka inginkan. Hal itulah yang dapat memperlancar bagaimana negosiasi dapat terjadi, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah dapat menebak lebih dahulu apa yang Bapak Ibu pihak lawan berbicara butuhkan sebelum mereka memberitahu kepada kita sebagai pihak usahawan seperti itu. Jadi fokuslah kepada ketertarikan mereka dan jangan melihat posisinya. Nah, adapun yang kedua, use fair standards atau gunakanlah standar yang objektif atau standarisasi yang apa ya bahasanya, kalau fair itu kita sama rata atau adil. Jadi ketika Ibu memberikan atau Bapak Ibu memberikan suatu acuan atau suatu pedoman bahwasanya aturan yang telah disepakati bersama itu harusnya seperti A, itu tidak berdasar dari opini Ibu sendiri, tetapi lihatlah dari pedoman atau acuan dari apa yang Bapak Ibu kedua belah pihak sepakati dari awal. Jadi seperti seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwasanya setiap usahawan itu memiliki standar masing-masing atau standar ditetapkan pada umumnya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak berfokus kepada apa yang Bapak Ibu kehendaki, tetapi Bapak Ibu bisa mengalihkan bahwasanya hal tersebut telah dicantumkan pada aturan yang berlaku. Jadi kita tidak berbicara tentang asumsi atau opini salah satu pihak lawan berbicara, tetapi kita selalu mengacu pada aturan yang berlaku atau aturan yang kewenangan yang sedang berlaku dalam area tersebut. Jadi semua kehendak atau semua paparan tersebut itu berdasarkan data dan berdasarkan aturan yang nyata, Bapak Ibu. Bukan berasal dari aturan dari yang kita paparkan atau opini asumsi sendiri. Nah, yang tips ketiga adalah invent option. Invent option ini adalah opsi atau pilihan yang beragam. Dalam suatu memberikan penawaran, Bapak Ibu perlunya untuk memberikan selalu penawaran-penawaran yang beragam. Plan A, plan B, dan plan C dalam memberikan penawaran itu perlu untuk dilengkapi dan perlu untuk dipersiapkan, Bapak Ibu. Tidak selamanya orang akan seret atau orang akan langsung menerima tawaran pertama atau tawaran planning A. Sehingga planning B dan planning C perlu untuk Bapak Ibu siapkan dalam menghadapi hambatan yang terjadi selama proses negosiasi. Negosiasi itu kebanyakan pihak lawan berbicara akan mendapatkan atau mendepankan kepentingan masing-masing. Tidak memungkinkan bahwasanya lawan berbicara Ibu memaksimalkan agar keuntungan yang mereka dapatkan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan. Sehingga kepentingan itu akan beradu terus. Bagaimana cara untuk menyelesaikan kepentingan atau konflik kepentingan tersebut dalam proses negosiasi? Maka invent option adalah pilihan terbaik, di mana bahwasanya pilihan-pilihan yang beragam kita berikan kepada pihak lawan berbicara itu perlu dipersiapkan dari awal. Bapak Ibu perlu untuk memberikan studi kasus sebelum melakukan proses negosiasi, bertanya kembali kepada diri Ibu. Ketika opsi pertama tidak diterima, kira-kira opsi apa yang saya harus tawarkan sehingga opsi B ku langsung diterima tanpa memberikan diri saya sendiri. Jadi Ibu, role play dalam negosiasi sebelum bertemu dengan lawan asli berbicara itu perlu dilakukan dengan menyiapkan berbagai invent option yang perlu Ibu paparkan. Nah, yang terakhir biasanya kita akan melakukan adalah time to leave. Time to leave adalah ketahuilah kapan kamu harus berhenti, kapan harus kamu keluar. Keluar dari apa Bapak Ibu? Keluar dari area negosiasi tersebut.
terkadang Bapak Ibu konflik kepentingan itu sangat kuat sehingga kedua belah pihak itu tidak ingin salah satunya merasa keuntungan tersebut lebih besar dibandingkan keuntungan yang kami dapatkan. Jadi ketahuilah Bapak Ibu kapan untuk berhenti bernegosiasi. Berhenti negosiasi artinya di mana Bapak Ibu memberikan tawaran terakhir dan pergi meninggalkan bicara. Memberikan kesan terakhir yang bagus dan memberikan kesan akhir bahwasanya pihak lawan berbicara akan merasa rugi menolak tawaran Bapak Ibu, itu akan meningkatkan peluang besar bahwasanya pihak lawan berbicara tersebut akan mendapatkan tawaran dan menerima tawaran terakhir tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu berhenti untuk penawaran dan memberikan kesan bahwasanya Bapak Ibu adalah opsi yang paling bagus untuk diberikan kerjasama, maka penyesalan pada lawan berbicara akan kembali menanyakan Ibu dan mengajak kerjasama. Jadi pahami Bapak Ibu kapan untuk waktu untuk Ibu pergi, Bapak Ibu untuk tinggalkan negosiasi tersebut. Karena yakin percaya ketika Bapak Ibu meninggalkan waktu pada saat mereka butuh, negosiasi tersebut akan berlanjut pada hari selanjutnya, bahwasanya mereka akan menawarkan kembali Bapak Ibu untuk melanjutkan proses negosiasi. Atau kemungkinan besar mereka akan datang kembali, pihak lawan akan datang kembali untuk menerima tawaran terakhir yang telah Bapak Ibu tawarkan sebelum mengakhiri pembahasan negosiasi. Jadi itulah tadi 4 negosiasi tips di mana Bapak Ibu fokus kepada ketertarikan, bukan kepada orang yang sedang Bapak Ibu hadapi. Bagaimana Bapak Ibu telah meraih atau meriset pasar, latar belakang seseorang, dan apa kebutuhan orang, sehingga Ibu tidak berfokus kepada apa yang mereka butuhkan, tetapi Ibu akan menanyakan mengapa mereka membutuhkan kita. Nah, yang kedua adalah use per standar, di mana semua pedoman aturan berasal dari aturan yang berlaku dan disepakati bersama, bukan pada asumsi pribadi. Nah, yang ketiga adalah infant option, di mana semua pilihan terjadi dan memberikan planning A, B, dan C untuk memaksimalkan dan mengurangi hambatan terjadi pada selama proses negosiasi berlangsung. Dan time to leave adalah proses terakhir di mana memberikan kesan terbaik pada sebelum meninggalkan pihak lawan berbicara untuk memberikan kesan rugi kepada pihak lawan berbicara karena meninggalkan atau menolak tawaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itulah tadi proses teknik negosiasi untuk menjalin kemitraan bisnis. Adapun beberapa negosiasi tersebut dapat menjalin relasi bisnis sangat berpengaruh dengan cara Bapak Ibu berkomunikasi. Bagaimana cara Bapak Ibu memberikan kesan pertama yang baik dan bagaimana cara Bapak Ibu bisa berdampak positif bagi kemitraan lainnya. Sehingga relasi itu akan relevan naik dan turun sesuai dengan apa tindakan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi fokuslah kepada bagaimana Bapak Ibu dan bisnis Ibu dapat bermanfaat dan dapat dibutuhkan oleh seluruh customer sehingga relasi tersebut dapat meningkat setiap tahun atau setiap bulannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Bagi Ibu UMKM, Bapak-Bapak UMKM, serta mahasiswa, bagaimana dengan materinya? Apakah kalian puas? Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, kami mempersilahkan. Baik, kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita terkait tentang materi yang telah disampaikan? Baik, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi? Baik, kepada Saudara Erlangga, kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Erlangga Salam Putra. Jadi tadi materi dari Kak Nizar yang membawakan teknik negosiasi dalam menjalin relasi bisnis ini bagi saya adalah sesuatu yang
sangat cukup menarik dan apa ya, bisa dikatakan ternyata negosiasi dalam bisnis itu sangat penting. Nah, pertanyaan saya itu ada beberapa pertanyaan. Kan di sini saya merupakan juga salah satu pebisnis dan mahasiswa. Nah, misalnya nih, kita mau kerjasama dalam negosiasi, kerjasama dengan investor lah atau sama dalam bisnis. Yang biasanya kan kita ini Gen Z lah, dikatakan kayak apa ya, dikatakan itu kita punya stigma jelek. Jadi mungkin bisa ada tips dan trik yang bisa Kanizar berikan supaya kita ini punya value juga, karena kan biasanya apa sih ini mahasiswa bisnis pasti ujungnya nanti kan bangkrut lah apalah begitu mungkin. Dan pertanyaan kedua aku itu tentang, kan Kanizar tadi menekankan soal komunikasi dalam negosiasi. Nah, komunikasi dalam negosiasi itu kalau bisa tekankan sangat penting. Tapi kan kita sebagai founder ini, misalnya kita founder dan ingin menjalin negosiasi, tapi kita ini sebagai founder ataupun negosiator itu sangat apa ya, bisa dikatakan introvert atau tidak percaya diri. Nah, tapi kan salah satu Kanizar bilang kunci kemenangan negosiasi adalah komunikasi yang efektif dan yang bagus lah. Jadi mungkin bisakah tips yang uh, seperti saya ini, orang-orang yang nanti tahu ada yang orang-orang introvert atau yang komunikasinya itu yang kurang, supaya dia bisa menangkan dalam suatu negosiasi. Mungkin itu sedikit pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Saudara Erlangga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan? Oke, sambil menunggu yang ingin bertanya, saya persilahkan narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Erlangga. Kepada Saudara Erlangga untuk mendengarkan baik-baik jawaban dari narasumber. Baik, untuk Saudara Erlangga, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, kita sebagai anak muda atau Gen Z itu yang mulai jadi startup pengusaha, biasanya ketika kita bernegosiasi kepada orang lain yang mungkin jauh lebih tua daripada kita, pihak lawan selalu meremehkan atau mencurigai bahwasanya kita tidak tahu apa-apa. Sehingga proses negosiasi itu kemungkinan besar akan gagal atau batal untuk menjalankan kerjasama karena merasa diragukan atau ragu terhadap kerjasama dengan anak muda yang merasa bahwasanya kita tuh tidak tahu apa-apa. Kalau untuk gerakan tersebut, tipsnya adalah yang pertama itu bangunlah personal branding yang lebih bagus. Bahwasanya kita meskipun masih mahasiswa, tetapi ketika personal branding yang dibangun bagus dan memang betul-betul meyakinkan, tidak ada lagi kata untuk meragukan orang lain ketika melakukan kerjasama ataupun negosiasi dalam hal bisnis. Jadi karena latar belakang yang kita bawa telah memberikan atau memvalidasi bahwasanya kita memang berhak atau kita layak untuk diajak kerjasama. Meskipun seorang mahasiswa ataupun batas usia, karena seorang bisnismen itu tidak dibatasi oleh usia. Namun perspektif dari orang lebih tua itu selalu meragukan anak muda dalam berbisnis. Merasa bahwasanya beberapa stigma-stigma yang terpikir dalam orang yang lebih tua adalah anak muda itu gampang bosanan atau bisa saja tidak konsisten. Itulah beberapa stigma-stigma yang membuat kenapa orang tua ataupun orang yang lebih tua ragu untuk menjalankan kerjasama kepada seorang mahasiswa atau orang yang lebih muda atau masih berusia belasan tahun. Nah, jadi ketika pertanyaan tentang tips yang pertama adalah bagaimana teman-teman bisa membangun personal branding yang bagus, bagaimana teman-teman bisa memvalidasi diri dan mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwasanya teman-teman memiliki usaha yang sukses. Dan ketika teman-teman atau orang lain memberikan tempat kerjasama kepada teman-teman, maka hal tersebut itu bisa memberikan profit yang lebih tinggi ketika adanya kerjasama yang dapat terjalin. Nah, yang kedua adalah untuk meyakinkan hal tersebut, berikanlah atau data-data
apa saja teman-teman yang telah berikan atau apa prestasi dari usaha-usaha yang teman-teman telah laksanakan sehingga menjadi data pendukung untuk pihak lawan berbicara meyakinkan diri untuk melakukan kerjasama dengan usaha Anda sendiri. Karena kebanyakan biasanya mereka membutuh bukti bahwa mana buktinya ketika saya bekerjasama dengan teman-teman, itu akan mendapatkan keuntungan dan profit lebih besar dibandingkan sebelumnya atau saat ini. Sehingga dari selain membangun personal branding yang bagus, teman-teman berikan data pendukung sebagai prestasi usaha teman-teman atau data penjualan teman-teman rekapan per bulan, ataupun bagaimana teman-teman berikan opsi atau tawaran yang lebih bagus dan inovatif sehingga benar-benar apa yang teman-teman akan kerjasama dan jalin kerjasama untuk beberapa jangka panjang tersebut memang tertata dan terencana. Dan kunci terakhir adalah tunjukkan konsisten dan komitmen teman-teman dalam menjalin kolaborasi sehingga teman-teman dianggap siap dan tidak dipandang sebagai orang yang meragukan dalam melaksanakan kerjasama meskipun teman-teman masih bersifat atau berjiwa muda seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, boleh diulang? Singkatnya seperti apa? Singkatnya itu kan tadi Kak Rizar menekankan bahwa komunikasi itu sangat penting dalam kemenangan negosiasi bisnis. Tapi kan di sini misalnya kita ini orangnya yang sudah terlalu komunikasi sekali atau introvert, apakah ada tips untuk supaya ini kita walaupun misalnya kekurangan di komunikasi tetap bisa memenangkan suatu negosiasi dalam bisnis? Mungkin itu. Baik, baik. Terima kasih Erlangga atas pertanyaannya, sangat menarik. Jadi, bagaimana dari tips negosiasi tersebut adalah bagaimana teman-teman berfokus bahwasanya kesan pertama itu Erlangga sangat penting untuk kelancaran negosiasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya ada Bapak Ibu yang punya usaha, tapi Bapak Ibu itu introvert, Bapak Ibu itu tidak bisa berkomunikasi lebih bagus, Bapak Ibu tidak bisa menawarkan produk, tunjukkan kepada Bapak Ibu, sekarang kita tidak berfokus kepada apa yang Bapak Ibu butuhkan, tapi ingat lagi, intinya adalah orang-orang yang datang kepada Bapak Ibu sekalian berfokus kepada kenapa Bapak Ibu membutuhkan saya, seperti itu. Jadi tawaran-tawaran yang menarik tersebut bisa terjadi tanpa harus komunikasi yang terlalu luas. Tapi buktikan bahwasanya apa pencapaian Bapak berikan itu sebenarnya dianggap cukup dan dianggap butuh oleh konsumen. Sehingga Bapak tidak perlu lagi menawarkan lebih dalam dan lebih rinci meskipun Bapak tidak memiliki komunikasi yang efektif. Karena pengakuan dari konsumen atau pengakuan dari pencapaian usaha Bapak Ibu sekalian telah diakui sehingga tawaran kerjasama itu terjalin tanpa Bapak Ibu yang cari orang yang datang. Sehingga riset pasar itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi bagaimana ketika Bapak Ibu introvert itu pastikan pencapaian tersebut atau pencapaian terbesar Bapak Ibu itu dapat terbentuk dengan personal branding dari usaha-usaha tersebut. Jadi pastikan apa yang Bapak Ibu persiapkan itu matang dan sehingga tawaran-tawaran tersebut bisa lebih mudah diterima tanpa harus ada hambatan yang lebih besar. Salah satunya adalah hambatan komunikasi. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Kepada teman-teman yang ikut bergabung, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan? Oke, kepada Muhammad Yaksan, saya persilahkan untuk bertanya kepada narasumber. Cek, apakah kedengaran suara saya kedengaran? Ya baik. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan. Jadi adapun yang menjadi pertanyaan saya tadi kan dijelaskan bagaimana menjalankan negosiasi yang baik. Nah ini kan anggaplah kita sebagai UMKM, kan UMKM itu kan masih bisa dibilang belum terlalu besar lah usahanya. Jadi kadang-kala kita bisa dibilang masih kecil di hadapan orang ketika kita ingin negosiasi. Jadi kira-kira apa aja sih tips yang bisa diberikan dari narasumber? Kan kita ceritanya yang biasanya butuh ke orang, jadi kita bagaimana caranya negosiasi ke orang itu supaya bisa meyakinkan dia untuk mau ke kita. Mungkin seperti itu sih. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Narasumber akan segera menjawab. Baik, kepada narasumber saya silakan. Baik, terima kasih pertanyaan dari Saudara Yaksan. Jadi kalau kita membahas tentang UMKM yang merintis dari awal dan kayak belum terlalu yakin dengan bagaimana caranya agar mendapatkan negosiasi yang sukses. Bahwa saya selalu saya tekankan bahwasanya setiap orang melakukan negosiasi itu adalah kegiatan yang sangat sudah terencana dan sudah dipersiapkan secara matang sebelum menghadapi karyawan. Nah, selain dari riset pasar, teman-teman sekarang kita sudah berada pada dunia teknologi yang semakin canggih. Sebelum teman-teman melakukan riset pasar, kalau UMKM baru berarti fokusnya adalah membangun branding sebelum mengajak kerjasama. Bagaimana teman-teman membangun branding pada saat UMKM baru? Optimalisasikan media sosial teman-teman. Optimalisasikan produknya, pastikan produknya itu memang terkenal, pastikan bagaimana teman-teman bisa kalau di TikTok biasa ke TikTok itu biasa bagaimana caranya produk FYP, bagaimana promosi tak bisa dikenal orang. Banyak UMKM kecil awalnya tidak dikenal orang, tapi modal karena hanya FYP satu kali bisa terkenal dan mendapatkan banyak endorsement yang banyak. Itu karena ada usaha untuk membangun branding dari awal. Jadi itu salah satu perencanaan yang bagus sebelum melakukan negosiasi pada orang lain. Karena ketika salah satu promosi yang berhasil, maka akan mendatangkan banyak orang untuk mengajak kerja sama untuk menjadi mitra, untuk mengajak kolaborasi ataupun membangun cabang. Sehingga UMKM yang merasa dirinya masih baru perlunya untuk membangun branding melalui mengaktifkan media sosialnya. Apakah membuka WhatsApp bisnis atau mempromosikan lewat Facebook, melakukan konten promosi lewat TikTok ataupun meralakan produk atau video lewat Reels di Instagram. Jadi beberapa tips tersebut itu bisa dikembangkan terlebih dahulu sebagai langkah awal sebelum membangun image yang bagus untuk menghadapi mitra binaan atau mitra kerjasama dengan pihak lainnya. Jadi ketika hal tersebut sudah ada dibangun, maka UMKM tidak perlu lagi merasa takut atau merasa insecure dengan apa yang dibangun saat ini. Karena bagaimana teman-teman bisa melaksanakan adalah persiapan matang tersebut akan menjadi hal yang bagus atau menjadi menghasilkan negosiasi dengan win-win solution. Dan memperhatikan langkah-langkah dengan pilihan opsi 70-50%, teman-teman itu perlu untuk memaksimalkan hal tersebut dengan cara melalui komunikasi yang efektif. Jadi teman-teman untuk UMKM yang merasa masih baru merintis, silakan untuk membangun branding yang masing-masing dengan caranya masing-masing juga. Banyak media sosial yang bisa dimanfaatkan sebelum bertemu dengan mitra binaan lainnya untuk bekerja sama. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari narasumber kita. Baik, kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya akan memberikan satu pertanyaan kepada peserta pelatihan terkait dengan materi yang telah disampaikan. Baik, pertanyaan saya yaitu, apakah teman-teman peserta pelatihan bisa menyimpulkan secara singkat materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita? Baik, apakah dari teman-teman ada yang bisa menjawabnya? Baik, apakah dari teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan? Baik, teman-teman. Ini pertanyaan sangat simpel.
Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Pertanyaan ini sangat mudah loh, karena kita mendengarkan materi ini dijelaskan oleh pemateri itu. Oke. Oh ini Catherine. Baik, kepada Catherine, silakan untuk menjawab pertanyaan ini. Iya Kak, oke. Mungkin sebelumnya saya juga seorang mahasiswa. Saya mau berterima kasih dulu sama Kak Nisar karena dalam usaha yang saya jalankan itu trik negosiasi bisnis menurut saya sangat sangat membantu saya untuk nanti melakukan negosiasi. Mungkin Kak saya boleh izin wrap up ya. Untuk negosiasi bisnis yang sukses itu membutuhkan persiapan yang matang dan hal lainnya yang diperlukan juga itu komunikasi efektif Kak. Kemudian untuk negosiasi bisnis juga kita perlu memahami kebutuhan dari kedua belah pihak. Jadi jangan sampai pihak yang kita ingin ajak kerjasama itu atau negosiasi itu sebenarnya tidak ingin kerjasama dengan kita. Jadi kita harus pahami kebutuhannya, tujuannya, dan hal yang penting juga kita perlu kuasai teknik-teknik negosiasi yang tepat supaya negosiasi yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan lancar, Kak, kalau dari saya. Kemudian mungkin satu hal lagi yang saya pahami tadi, membangun hubungan yang kuat dan saling percaya juga atau trust itu sangat penting untuk kita selaku perusahaan dan perusahaan yang ingin kita ajak untuk kerjasama. Itu saja sih Kak, mungkin kalau dari saya. Wah, itu tadi pertanyaan dari Catherine ya, jawabannya sangat luar biasa. Oke, mungkin itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, serta saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta pelatihan yang ikut bergabung pada siang hari ini. Mungkin dari materi yang telah disampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Dan di akhir penghujung kegiatan pelatihan ini, saya menginformasikan untuk para peserta pelatihan untuk membuat Insta Story mengenai pelatihan pada hari ini dan tag akun IG, TikTok, Rumah BUMN Makassar. Baik, teman-teman jangan lupa follow ya akun IG-nya, akun IG RB Makassar. Mungkin saya akan tutup kelas pelatihan ini dengan bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah terkait dengan pelatihan hari ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama untuk para peserta pelatihan untuk aktifkan kameranya. Woi, jangan misalnya. Dia mau kak bikin balik guling. Oke, teman-teman, silahkan aktifkan kembali kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Dekat dari Cilbat misalnya. Cilbat produksi teman. Tom pernah. Oke, Dan Cilbat. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi.
Kasih keluar Oke. Min. Oke, selanjutnya untuk mendownload sertifikat, ini ada tutorialnya bagi yang ingin mendapatkan sertifikat. Silakan disimak. Yang pertama itu login di link UMKM. Sudah. Info gerak teruskan di sana. Kita klik profil di pojok kanan titik 3. Bisa bagian caranya kasih keluar. Setelah kita mengklik profil, selanjutnya kita klik sertifikat saya. Setelah mengklik sertifikat saya, selanjutnya kita isi survei. Dan selanjutnya, masukkan redeem code yang dikirim oleh admin. Baik, kepada admin silahkan untuk kirim kodenya di kolom chat. Baik, itulah tadi tutorial untuk download sertifikat pelatihan, dan mungkin sekian dari pelatihan hari ini. Saya Putri Rahmadani sebagai moderator Internship RB Makassar mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman UMKM serta semua yang ikut bergabung pada siang hari ini. Yang saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.